Sebenarnya... Apa kau dan Karan sedang bertengkar? Tidak, kami hanya bicara biasa. Tapi meski Karan dan aku bicara seperti biasa, kami terlihat seperti sedang bertengkar. Kami saling mengejek dan mengatakan hal-hal yang menyebalkan. Ya, lupakan dulu. Saat ini aku ingin bicara denganmu tentang Sristi, bukan Karan. Membicarakan Sristi? Iya. Katakanlah. Samir, apa kau bertengkar dengan Sristi? Tidak, Sristi dan aku tidak bertengkar. Tapi dialah yang ingin bertengkar denganku. Dia selalu begitu. Kalau begitu baiklah. Apakah dia bertengkar denganmu? Apakah kalian berdebat tentang sesuatu? Tidak, tidak sama sekali. Kenapa kau bertanya itu? Tidak, bukan apa-apa. Sebenarnya, Sristi bertingkah sangat aneh. Dia menolak untuk menghadiri puja. Dia bilang dia tidak memiliki keinginan untuk berdoa. Aku rasa Sristi sedang mengalami stres dan aku merasa ada sesuatu yang sangat mengganggunya dan aku tidak pernah melihat dia seperti itu. Jadi aku pikir dia mungkin bertengkar denganmu. Iya, Kak, kau benar. Aku menelponnya tadi malam dan dia bicara kepadaku dengan sangat aneh. Dia sepertinya tampak ketakutan tentang sesuatu. Kau kenal dia kan? Dia tidak mudah takut pada siapapun. Benar kan? Aku hanya butuh istirahat. Tolong jangan khawatir, kau harus menghadiri puja kan? Jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja, aku hanya perlu istirahat. Dia juga kelihatan takut kepadaku. Tapi apa yang mengganggunya? Aku akan menghubungi Sristi kalau begitu. Kita tidak boleh mengabaikan hal-hal seperti itu. Dia tidak jawab teleponnya. Mungkin saja aku salah tentangnya. Sejauh aku mengenal Sristi, dia tidak akan menyerah karena takut. Faktanya dia adalah gadis pemberani. Iya, kau benar Samir. Sristi memang gadis yang sangat kuat. Apa alasan gadis kuat seperti Sristi tiba-tiba menjadi pendiam? Mungkin saja Sristi terluka karena sesuatu dan dia ingin kita menenangkannya. Dia itu adalah seorang pencari perhatian, iya kan benar? Dia mungkin ingin seseorang memanjakannya dan memberikan dia perhatian. Lalu kemudian dia melampiaskan rasa frustasinya pada orang itu. Dia itu adalah gadis yang suka bertengkar. Iya, dia sangat dramatis. Benar, dia ratunya drama. Semua orang memanggilmu untuk puja. Aku akan pergi, cepatlah datang. Iya. Baiklah. Tunggu sebentar. Kau bicara apa dengan Semi? Kenapa aku harus beritahu? Apa kau pernah memberitahuku percakapanmu dengan gadis asing? Tanyakan padaku kalau kau mau. Aku akan beritahu. Benarkah? Kau akan memberitahuku jika aku bertanya kepadamu? Mungkin saja kalau aku mau. Ayo pergi. Aksai, ayo berikan tangan kananmu. Letakkan tangan kananmu di tangannya. Kemudian bunga dan beras perlu dipersembahkan kepada Tuhan. Ups, maaf Pak. Dengar nak, fokuslah pada puja. Kau tidak seharusnya mengangkat tanganmu. Kau bisa memberitahu aku jika kau membutuhkan sesuatu. Sekarang, persembahkan bunga ini kepada Tuhan. Semuanya tolong berdiri untuk arti. Pendeta keluarga kami pandai membaca telapak tangan orang. Dia bisa membaca telapak tangan dan memprediksi masa depan. Hei Tuan, tolong baca telapak tanganku dulu. Tunggu sebentar. Pendeta, tolong baca dulu telapak tangan Rishabh. Tidak. Aku tidak ingin tahu bagaimana masa depanku. Tidak, pendeta. Rishabh, lakukan apa yang ibu bilang. Biar pendeta membaca telapak tanganmu. Pendeta, tolong ya. Ayolah. Pendeta, tolong jangan lakukan ini. Tunjukkan padaku telapak tangan kanan. Katakan padaku apa yang ingin kau ketahui. Pendeta, Tuhan telah memberiku segalanya. Tapi aku punya satu keinginan.
itu akan terpenuhi? Kau telah menanyakan segalanya tentang hidupmu padaku dengan menanyakan pertanyaan ini. Dia selalu mengajukan pertanyaan cerdas. Dia adalah kakakku, biarlah baca telapak tanganku. Apa aku akan memenangkan pertandingan kriket berikutnya? Tolong tanyakan padaku tentang hidupmu. Aku harus banyak belajar untuk memprediksi kemenangan tim. Dan lagi pula bintang-bintang terus mengubah posisinya. Dia lebih pintar darimu, Karan. Pak Pendeta, mohon tunggu sebentar. Kau harus membaca telapak tanganmu, Prita. Aku ingin tahu bagaimana masa depanmu. Ayo cepat ke sini. Ayo. Ayo duduk. Ayo. Duduklah, Nak. Pak Pendeta, beritahu kami tentang masa depannya, Pak. Silakan lihat. Aku sama sekali tidak mengerti. Aku memberi isyarat kepada Kritika untuk mengambilkanku air. Dan dia seharusnya segera pergi. Apa membaca garis tangan itu lebih penting daripada kebutuhanku? Aku perlu bicara dengannya. Lihatlah, garis-garis di telapak tanganmu terlihat sedikit rumit, tapi ya, di sini menunjukkan bahwa dia hampir mendapatkan semua kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi aku tidak bisa mengerti baris kedua ini. Horoskop kelahiranmu bisa memberiku penglihatan yang lebih jelas. Apakah kau membawanya? Tidak, Pendeta. Aku tidak membawa horoskopnya. Aku akan menelponmu kapan-kapan dan menemuimu dengan membawanya. Kau bisa memeriksanya nanti. Tentu. Aksai, kenapa kau datang ke sini? Aku sedang mengambilkan air untukmu. Benarkah? Tapi kau sedang asik mencari tahu masa depan orang lain. Itu. Aksai, jika kau menunggu beberapa menit lagi, pendeta akan memberitahu kita tentang masa depannya Prita. Kau harus memikirkan masa depanmu. Aku adalah masa depanmu. Dan tadi aku kehausan. Tapi sepertinya kau tidak peduli. Tapi Aksai, apa kau marah? Tapi tidak seperti itu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Semua orang antusias. Kritika, setiap aku ada di dekatmu, aku harap kau tidak memperhatikan siapapun kecuali aku. Aku ingin kau hanya mendengarkanku dan aku punya segalanya. Tapi aku pilih untuk menikah denganmu. Aku bahkan jatuh cinta padamu. Kenapa? Karena kau gadis yang sangat sederhana. Walaupun kau berkecukupan, kau akan penurut dan patuh. Aku ingin seorang istri yang hidup hanya untukku, yang mau mengikutiku dan selalu mentaatiku. Apa kau sudah mengerti? Jadi apa yang akan kau lakukan? Tolong beritahu aku. Kau akan apa? Katakan. Apa yang akan kau lakukan saat aku merasa haus? Aku akan ambilkan air untukmu sekarang. Lakukan. Iya. Aku harap kau mengerti. Aku mencintaimu. Cepatlah kembali. Aksai, kau. Kritika, kau. Iya, Prita. Mau bicara apa? Oh iya. Begini. Risab sedang mencarimu. Aku rasa dia ada urusan denganmu. Akan kutemui. Kritika, pendeta sudah mau pergi. Dan calon ibu mertuamu ingin kau meminta berkat darinya. Ayo sayang, sentuh kakinya dan minta berkatnya. Baik, Ibu. Prita, apa ada yang terjadi di sini? Haruskah aku memberitahu Bibi Raki bahwa Aksai memperlakukan Kritika dengan buruk? Prita? Tidak ada apa-apa, Bi.
aku datang ke sini untuk mengambil air. Sebenarnya aku meninggalkan berkas penting di sini beberapa hari yang lalu. Aku lupa mengumpulkannya setiap hari. Itu ada di ruang tamu. Bolehkah aku mengambilnya? Tentu saja. Kenapa harus bertanya? Ayo, ambillah. Ayo. Tapi imamnya... Aku yang akan memberikannya. Kau pergilah dan ambil Terima berkasmu. kasih. Oh, ternyata kau. Ini sudah lama sekali tidak terjadi. Sudah hampir berbulan-bulan. Kalau tidak salah 10 bulan, benarkah? Aku rasa tidak, Pak ya. Bagaimana bisa itu terjadi saat kau ada di sekitarku? Karena setiap tempat di mana zona kau berada, itu menjadi zona yang berbahaya. Apalagi kau membuatku terjatuh di lantai dansa 2 hari yang lalu. Kau memang payah, Prita. Aku benar sekali tentangmu. Aku bilang kau terjatuh sendiri setelah berbulan-bulan. Benar kan? Omong-omong, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Aku selalu menyelamatkanmu setiap kali kau jatuh. Apa kau tahu kenapa? Kenapa? Karena aku Karan Lutra. Ya, aku Karan Lutra. Aku fielder yang hebat. Aku tidak pernah lewatkan satu tangkapan pun. Kau tahu apa? Yang aku tahu kau senang sekali memuji dirimu sendiri. Kau merasa bangga pada dirimu. Itu sebabnya kau menyebut dirimu Karan Lutra, Karan Lutra. Tapi aku bersumpah, orang yang mendengarkanmu akan sangat bosan. Jadi tolong, jangan lakukan semua itu. Pergilah ke tempat lain. Aku harus mengambil kertas-kertas ini. Saat para gadis sedih dan dengar namaku, wajah mereka langsung berseri-seri. Aku tahu gadis apa yang kau bicarakan. Aduh. Prita, kau sengaja membenturkan kepalamu. Iya, kau benar. Kepalaku membentur kepalamu. Itu. Kau benar. Bagaimana mungkin kepalamu bisa mengenai kepalaku? Kepalamu itu kan kosong, tidak ada isinya. Kau benar. Tapi aku terluka karena kepalamu. Karena ada kerikil di dalam kepalamu itu. Itu tidak masuk akal. Aku punya otak yang luar biasa, Prita. Berbeda denganmu, aku bukan orang yang payah. Ambil kertasnya. Kenapa Kak Prita tidak menjawab teleponku? Dia pasti sedang sibuk. Aku harusnya bicara dengan Kak Prita sejak awal. Aku harus bagaimana? Aku tidak akan takut. Aku akan mengatakan yang sebenarnya pada Kak Prita. Aku akan memberitahunya tentang semua yang aku lihat. Aku akan pergi ke kantor polisi bersama dengan Kak Prita. Berikan itu padaku. Aku akan pergi. Jangan ikuti aku, oke? Permisi, ini adalah rumahku. Aku akan pergi kemanapun yang aku mau. Zona berbahaya. Ayo. Ayo. Bos, ini terkunci, bos. Shh, diamlah, pelankan suaramu. Apa? Suara apa itu? Hei, dengarkan. Apa kau sudah yakin gadis yang tinggi itu ada di sini? Aku sangat yakin keluarganya pergi keluar pada sore hari. Dan pada sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang datang atau meninggalkan rumah. Dan gadis jangkung itu pasti sedang ada di dalam rumah, bos. Bagus sekali. Ayo lakukan. Sekarang aku tidak akan takut. Aku berada di pihak yang benar. Polisi pasti akan mendukungku. Aku akan ke kantor polisi dan mengajukan pengaduan. Polisi kemudian akan mendukungku. Kalau aku membawa polisi ke tempat pembunuhan itu terjadi, aku pasti dalam masalah. Aku harus mencari solusi yang lain. Tapi bagaimana solusinya? Aku bingung. Ya ampun. Aku harus berani. Oke.
Siapa? Siapa yang ada di jendela? Apa itu Prithvi? Benarkah itu dia? Kalau dia berhasil masuk, dia pasti akan membunuhku. Cepat, berapa lama waktu yang kau butuhkan? Ini tidak mau terbuka, Bos. Untungnya semua orang menghadiri doa, tidak ada seorang pun di sekitar. Kalau ada yang datang ke sini dan melihat kita, tamatlah kita. Dan kalau kita sudah tamat, kita tidak akan mendapat kesempatan lagi menculik gadis itu. Minggir, biar aku coba. Kalian tidak berguna. Suara itu asalnya dari kamar Bibi Janki. Apa yang terjadi? Bibi Janki? Siapa dia? Kenapa dia begitu? Astaga, Bos. Keberadaan wanita ini tidak penting. Wanita tua ini tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak atau berjalan. Dia sudah lumpuh, Bos. Organ-organnya tidak berfungsi. Dia vegetatif, Bos. Sudah, jangan pedulikan dia. Bibi Janki? Oh, begitu. Ini bagus sekali. Hei wanita tua, siapa yang macam-macam denganmu? Siapa yang telah melakukan ini ya? Dia meninggalkanmu dalam keadaan tak berdaya, sengsara dan tidak berguna. Aku kasihan padamu. Keadaanmu menyedihkan. Komplotannya, dia dan anak buahnya membunuh seorang gadis secara brutal, Bi. Bibi Janki, aku takut sekali. Bibi Janki? Bibi Janki? Lihat siapa yang di sini sekarang. Gadis tinggi ini ada di sini ya. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa tanganmu gemetaran begitu? Oh iya, aku tahu. Karena dia sudah melihat kita membunuh gadis itu kan? Nah sekarang, dia yang akan terbunuh di tempat ini oleh kita. Iya kan, Nek? Kenapa kau takut? Aku bukan monster yang akan melahapmu atau menghabisimu. Tenang. Aku akan memberitahumu. Jangan katakan ini pada siapapun. Kau cantik sekali. Aku tertarik padamu. Kau memiliki wajah yang polos. Kau cantik sekali. Karena kau sangat cantik, makanya aku punya tawaran kepadamu. Begini, haruskah kau lanjutkan? Bagaimana kau ingin melihat dirimu? Atau kau ingin menjadi seperti nenek yang ada di situ? Hampir mati, atau seperti gadis itu? Benar-benar mati. Jawab aku, kenapa diam saja? Bicaralah. Kenapa diam saja? Sekarang aku akan membuatmu bicara. Seru, tangkap dia. Ayo, bawa dia. Jangan. Bawa dia. Ayo, Jangan. diam. Diam. Jangan. Sudah. Ayo. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Bibi. Kau. Untuk menyembunyikan pembunuhan, kita harus melakukan pembunuhan lagi. Begitu caranya. Tapi itu hanya buang-buang waktu, tenaga, dan juga peluru. Kau ingin ribut? Aku bicara dengan sangat sopan kepadamu, tapi kau malah ingin berteriak. Tidak adil. Mau apa lagi? Biarkan aku pergi untuk menemuinya. Tolong selamatkan anakku. Tolong selamatkan Sristi. Aku harus melakukan sesuatu. Aku bilang lepaskan. Hei, pegang dia. Jangan. Ya ampun, Karan ini selalu menggangguku. Aku tidak mengerti apa yang salah dengannya. Dia itu selalu membesar-besarkan masalah.
Apa yang akan kau lakukan saat aku merasa haus? Aku akan segera mengambilkan air untukmu. Bagaimana bisa Aksai bersikap seperti itu? Aku harus bicara dengan Kritika. Prita, apa kau sudah meminta berkah dari pendeta? Sebaiknya kau duduk dulu. Iya. Ada apa? Kenapa kau seperti ini? Kau yang katakan ada apa? Apa semuanya baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Tidak ada yang salah denganku. Kenapa? Kritika, apa Aksai menyusahkanmu? Tidak. Kenapa? Mengapa berpikir seperti itu? Kritika, jangan sembunyikan apapun dariku. Aku melihat bagaimana Aksai memperlakukanmu di dapur. Aku merasa semuanya tidak baik-baik saja. Pasti ada yang terjadi di antara kalian. Kau... itu... Prita, tidak seperti itu. Itu adalah permainannya Aksai dan aku terus mainkan. Kau sudah salah paham. Ini tidak seperti yang kau lihat. Kritika, apa maksudmu? Katakan saja, ada apa? Dengar ya, ini sangat sederhana. Aksai baru saja kembali dari Dubai. Dia tidak suka berada jauh dariku. Dia takut aku akan menjauh darinya. Jadi, dia cenderung sedikit posesif terhadapku. Sejujurnya, Prita, aku suka sekali kalau dia posesif terhadapku. Prita, coba pikirkan. Aku sangat beruntung bahwa calon suamiku begitu penyayang. Benar kan? Oh, begitu. Syukurlah. Akhirnya dia percaya padaku. Semuanya baik-baik saja. Kalau kau bilang begitu, aku percaya. Puja tadi sungguh luar biasa. Iya, kita akan adakan puja lebih sering. Setiap bulan menurutku. Prita, ayo nak, kita pulang. Iya, Ibu. Aku menyusul. Aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa bilang saja ya. Baiklah. Sristi sendirian di rumah. Ayo. Aku harap kau mau tinggal lebih lama lagi. Prita, tunggu. Ada begitu banyak cinta di antara mereka, benar kan, Sarla? Apa yang terjadi? Kenapa ada di sini? Tidak ada apa-apa, Karan. Karan, kau datang pada waktu yang tepat. Mau kau membantu ibu? Ini kan sudah larut malam. Ibu ingin kau mengantar Sarla, Prita, dan nenek pulang. Tidak, Nyonya Lutra. Biar kami saja. Aku akan bersama ibu dan juga nenek. Prita, aku tahu kau bisa melakukannya. Tapi kalau Karan mengantarmu, aku lebih yakin kalian semua akan sampai di rumah dengan selamat. Mau kan mengantar mereka? Tentu, Bu, tentu. Aku akan mengantarnya. Lagi pula Prita hanya membuat masalah di rumah kita. Kau duluan saja. Aku akan mengajak ibu. Dia sedang duduk di kamar. Kau bawa kemari mobilnya ya. Ya Tuhan, aku berterima kasih padamu beberapa hari yang lalu karena aku pikir Engkau menyelamatkan hidupku. Sehingga aku bisa membantu Prita. Aku ingin cukup mampu untuk membantu Prita, tapi hari ini aku kecewa. Ini memalukan untukku. Aku harus menyaksikan sesuatu yang salah terjadi pada anakku. Seseorang menculiknya di depanku. Dan aku tidak bisa membantunya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Akan lebih baik jika Engkau membiarkan aku mati. Tolong, hentikan mobilnya di sini. Tuan, aku akan mengantarmu sampai rumah. Ini bukan masalah besar. Tak ada masalah. Ada apa? Jalur di depan itu menyempit. Mobil mungkin tidak akan masuk. Turunkan saja aku di sini. Terima kasih sudah mengantarku. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Tuan.
Hei, pergilah. Belajar menyetir mobil di tempat lain. Jangan menghalangi jalan kami, mengerti? Kenapa kau berteriak? Cepat. Tunggu sebentar, tunggu. Aku akan memutar mobilnya. Ya Tuhan, itu suara Samir. Samir ada di mobil itu. Sristi, aku rasa aku telah mendengar suara Sristi. Hei, kau sedang apa? Pindahkan mobilmu. Ayo menyingkir. Kenapa menghalangi jalan? Iya, sebentar. Ayo cepat. Aku akan pindahkan. Aku hanya bisa melihat pria ini di dalam van, tapi tidak ada orang lain. Kalian juga lihat apa? Ayo pergi. Bodoh. Raki itu sangat keras kepala. Dia tidak pernah mau mengalah. Aku bilang padanya kalau kita akan naik bajai atau taksi. Tapi dia tidak mendengarkanku dan memintamu untuk mengantar kami. Bibi Aurora, apa yang Bibi takutkah? Bibi tidak perlu takut. Aku mengemudi dengan aman. Aku adalah seorang pengemudi yang baik. Tidak akan ada masalah kalau aku yang mengantar kalian ke rumah. Kenapa kau mengatakannya? Apa kau menabrak seseorang? Tidak. Itu cuma angin saja, Bibi. Dan aku kaget. Karan, kau sangat nakal. Aku hampir kena serangan jantung. Karan, Sarla itu sudah tua. Dia takut dengan masalah kecil saja. Hah, itu bukan salahnya. Dia tidak sepertiku. Aku kan masih muda. Aku suka candaanmu. Nenek, kau sulit dipercaya. Hei Karan, Prita itu sama saja dengan Sarla. Keduanya terlalu khawatir untuk masalah kecil. Kau Ibu? tahu, dua-duanya sangat kaku. Mereka itu kuno. Ibu, aku tidak takut. Aku tahu Karan adalah pengemudi yang hebat dan dia orang yang bertanggung jawab. Aku merasa tidak enak karena meski lelah, dia harus menahannya untuk mengantar kita. Karan, begini saja, menepilah di sini, kami akan memesan bajai atau taksi. Percayalah padaku. Bibi Aurora, jangan berkata seperti itu. Ini tanggung jawabku yang besar untuk mengantar kalian. Walaupun kami punya supir, tapi aku akan lebih senang kalau aku yang mengantar kalian pulang. Ketika aku masih kecil, ibu sering meminta ayah untuk mengantarku latihan. Walaupun stadionnya jauh dan dekat, ayah tetap mengantarku. Ayah yang malang. Dia selalu menungguku seolah-olah dia supirku. Dia akan mengantarku ke berbagai tempat sepanjang hari. Bibi tahu kan kalau mengemudi itu adalah tanggung jawab yang besar. Aku sangat senang mengantar kalian kemanapun, jadi tidak usah khawatir. Aku akan mengantar kalian kalau kalian mau diantarkan. Sampai terjadi sesuatu dengan kalian, pasti aku yang akan disalahkan. Harus kuakui, Raki adalah wanita yang beruntung. Dia bisa menyaksikan bagaimana masa kecilmu. Aku tidak sempat menyaksikan masa kecil Prita dan Sristi. Ketika mereka masih kecil, mereka pasti akan merindukanku. Aku bahkan tidak menyadari kapan putriku menjadi begitu dewasa. Aku tidak yakin soal Sristi, tapi kalau Prita dia masih kekanak-kanakan. Apa? Iya, dia adalah gadis yang payah. Dia bereaksi berlebihan tanpa alasan dan mencari alasan untuk memarahiku. Dia tidak pernah percaya padaku. Dia selalu siap untuk berkelahi denganku. Aku punya saran, seringlah memarahinya. Pasti impian Bibi akan segera terwujud. Bibi paham kan? Kau dengar, Bu? Kau menyebutku dewasa. Aku tidak membual apapun tentang diriku. Tapi Karan Lutra sulit dipercaya. Dia terus membual sepanjang waktu. Nyonya Karan tidak pernah menyebutnya dewasa. Ini menunjukkan betapa tidak dewasanya dia. Dia masih bersikap kekanak-kanakan dan terus melakukan kesalahan. Dia tidak pernah belajar dari kesalahan. Bibi dengarkan? Itu maksudku. Dia selalu mencari alasan untuk bertengkar denganku, Bibi. Aku sering menasihatinya untuk bersikap seperti orang dewasa. Aku sangat baik padanya. Tapi dia tidak pernah mengerti. Dia selalu mencari alasan untuk bertengkar denganku apapun situasinya. Hah? Aku tidak sedang bicara denganmu. Kau terus membual sepanjang waktu. Begitu kan? Diam, Kara. Apa kau lihat? Betapa kasarnya dia padaku. Kau lihat kan? Aku sedang bicara dengan Bibi, bukan dengan dia. Tapi dia ingin aku bicara dengannya dan memujinya. Tapi aku tidak memujinya. Jadi dia berkelahi denganku dan bertindak kasar seperti tadi. Omong kosong. Dia bicara omong kosong. Prita, biarlah, kau gadis dewasa. Ayo, tenang saja. Ibu, kau tidak kenal dia. Dia sangat mengolok-olokku saat ini. Dia mungkin juga mengolok-olokku di depan orang lain. Hei, hentikan.
Jangan menyalahkan pacarku. Dia ini pria dewasa, tahu bagaimana harus bersikap di depan orang lain. Nenek, aku memperhatikan sesuatu. Sejak dia menyebutmu pacar nenek, nenek terus saja mendukungnya. Itu terlalu buta. Nenek melihat bagaimana dia mengolok-ngolokku, tapi masih mendukungnya. Permisi, pacarku tidak membutuhkan nasihatmu tentang apapun, Prita. Dia adalah wanita terhebat di dunia, dan dia juga tahu kalau aku ini adalah pria yang hebat. Benar kan, Nenek? Ya, benar sekali. Aku bisa melihat betapa dewasanya dirimu. Lupakan, aku tidak ingin bicara denganmu. Itu yang dikatakan ibumu. Ketika dua orang dewasa bicara, anak-anak tidak boleh ikut campur. Aku benarkan Bibi, aku sudah beritahu dia. Aku tidak pernah memarahinya, tapi dia terus memarahiku. Dia menghasutku untuk berkelahi dengannya, tapi aku mengendalikan amarahku. Aku selalu diam. Fokuslah menyetir. Tidak, kalau aku tetap diam, mereka pasti akan membunuhku juga. Mereka itu sangat kejam. Mereka tidak akan mengampuniku. Tidak, aku harus berteriak. Seseorang mungkin bisa mendengarku dan dia datang membantuku. Aduh. Apa yang terjadi padamu? Kakiku, bos. Ini menyakitkan. Apa kau terluka parah? Apa yang terjadi? Kenapa menghentikan mobilnya? Sristi menendangku dengan keras, bos. Kau berteriak seolah-olah kau sungguh mengalami cedera parah. Gadis ini memang sangat berbahaya, bos. Dia ada di dalam karung, tetap saja dia berhasil memukulku. Siapa yang harus disalahkan atas hal itu? Kemarilah. Berbalik. Berbalik. Aduh, apa kau sudah kehilangan akal sehat? Kenapa kau menendangku? Kau ikat tangannya dan sumbat mulutnya. Kenapa tidak ikat kakinya? Bos, kita tidak bisa membawa dia ke rumahmu, bos. Jika kita bawa ke sana, dia akan berteriak sekuat tenaga. Orang pasti akan tahu dan kita akan mendapat masalah, bos. Ini tidak bagus. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Seru, Ya, apa kau masih ingat kemana kita membawa putri Tuan Sarma setelah menculiknya? Kita membawanya ke pabrik yang sepi itu. Kita bawa ke sana saja. Bisa kan? iya, bos. Kita bawa Sristi ke pabrik itu. Kita akan putuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ayo! Ayo, Nenek. Hati-hati. Aku tidak apa-apa. Semoga Tuhan memberkatimu dengan semua kebahagiaan dan memenuhi semua keinginanmu. Terima kasih, Nenek. Ayo. Ya Tuhan, dia berpura-pura menjadi seorang pria sejati. Dia membuat ibu dan nenek terkesan dengan sikapnya yang manis. Tapi dia tidak sebaik itu. Dia pandai berpura-pura. Ya, aku pria sejati. Tentu saja. Hah? Apa kau mendengarku? Tidak, aku tidak dengar apapun. Aku tahu yang kau pikirkan. Kau mengerti kan? Permisi, Nenek. Aku sudah mengantarmu pulang dan aku pamit. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ya, Karan. Tunggu sebentar. Ayo, minum teh dulu ya. Nanti aku terlambat. Nah, sudahlah. Kau kan sudah terlambat. Kau bisa meluangkan waktu 10 menit lagi. Prita buatkan teh yang enak dan kita juga minum secangkir. Prita akan buatkan teh untuk kita semua ya. Teh dengan sedikit kapulaga dan kayu manis. Itu enak. Tidak ada yang istimewa dari teh yang kubuat. Aku sudah tahu. Pasti dia akan begitu. Aku tidak mau Prita yang membuatnya. Kenapa tidak Bibi Sarla saja? Kenapa, Prita, kau tidak terima kenyataan? Kalau kau tidak pantas, terima pujian dari mereka semua. Maksudku, aku tahu kalau pujian padamu itu tidak benar. Iya kan? Sudahlah, biarkan saja. Baiklah, sayang. Kita harus minum teh dulu. Tentu. Ayo masuk. Oke. Kenapa pintunya terbuka? Tidak, aku akan menyalakan lampunya dulu.
Ada apa ini? Semuanya hancur. Seluruh rumah berantakan, seperti ada badai. Tidak. Menurutku ada pencuri yang masuk ke dalam rumah. Semuanya... Ibu, Bibi Jangki. Dia telah diserang sebelumnya. Ayo kita periksa dia. Ayo. Iya, ayo. Janki? Bibi Janki. Janki. Hati-hati, Karan. Pelan-pelan. Pelan-pelan, hati-hati. Awas. Janki, apa yang terjadi? Janki? Aku akan ambilkan air untuknya. Ibu, ya Tuhan. Bibi Jangki. Bibi Janki. Karan beri dia air ini. Ayo. Iya, baiklah. Janki, minumlah airnya. Janki, apa yang terjadi? Ya Tuhan, tolong lakukan sesuatu. Selamatkan nyawa Sristi. Apa yang terjadi, Janki? Apa ada orang yang datang? Ada apa? Bibi Jangki, tolong tenang dulu. Apa? Janki, apa ada orang yang datang ke sini? Apa mereka pencuri? Aku sama sekali tidak mengerti. Kalau pencuri, mereka mencuri sesuatu. Tapi kenapa merusak tempat ini? Ibu, kita sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah terjadi seperti ini. Aku tidak mengerti. Sristi, kemana Sristi? Dia tahu kondisi Janki. Kenapa dia meninggalkannya dan pergi? Hanya Tuhan yang tahu di mana dia sekarang. Sristi? 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 Dia tidak ada di kamar. Di dapur juga tidak ada. Kurasa dia tidak ada di rumah. Kemana dia pergi? Tunggu sebentar, semuanya berantakan. Ini bukan pekerjaan pencuri. Kursi-kursinya juga masih ada. Kalau pencuri datang ke sini, mereka akan ambil semuanya. Tapi Sristi tidak ada. Ibu, aku akan menelpon Sristi. Iya, coba telepon dia. Apakah bisa? Tidak. Coba lagi, Prita. Iya, ponselnya berdering. Apa teleponnya di sini? Ini ponselnya Sristi. Ponsel Sristi ada di rumah. Ibu, seseorang telah menculik Sristi. Seseorang mencoba menyerangnya dan dia dalam perlawanan. Dia meninggalkan ponselnya. Pasti itu yang terjadi. Ibu, Sristi, sesuatu yang salah terjadi padanya. Dia sedang tidak sehat. Dia tampak ketakutan dan cemas. Tadi dia menelponku, tapi aku tidak menyadarinya. Aku bahkan tidak menelponnya kembali. Itu semua salahku. Bagaimana aku bisa ceroboh? Prita, tenanglah. Sristi tinggal di rumah. Itu semua salahku. Dia sedang tidak sehat. Dia tidak ikut dengan kita. Kita semua seharusnya tidak pergi. Jika salah satu dari kita tetap tinggal bersamanya, ini tidak akan terjadi. Aku tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Tapi apapun itu, aku yakin Sristi sedang berada dalam masalah. Apa yang harus kita lakukan, Karan? Bibi, tenanglah. Semuanya akan baik-baik saja. Aku akan mencari cara. Daripada berdiri dan bicara, cepat ke kantor polisi dan buat pengaduan. Nenek benar, aku akan telepon polisi. Iya, Aku akan benar. menelpon Karisap ke sini karena dia memiliki banyak relasi. Ayah, aku sudah mengerjakan gambar proyek yang ayah sarankan. Ini dia, coba lihat ayah. Menurutku, kita tidak perlu mengambilnya ayah, karena itu tidak menguntungkan. Semuanya tidak dilakukan demi keuntungan. Menjaga hubungan juga penting. Tapi ini tidak akan menambah niat baik kita. Perusahaan ini sangat kecil dan saat ini kita sedang menguasai pasar. Baiklah, tapi aku sangat mengenali mereka. Dia adalah teman lama. Dalam hal ini, aku harus membantunya. Sudah, nanti saja menjawabnya. Sekarang kita teruskan. Sebentar saja ayah, setidaknya aku tahu siapa yang Tidak, telepon. biarkan saja. Berikan padaku. Ayah, aku ingin lihat siapa yang telepon. Ini telepon dari Karan. Nanti saja bicaranya. Sekarang kita teruskan. Tunggu sebentar. Ayo. Mungkin ini penting, ayah keterlaluan. Ya, Karan? Karisap, kau mengenal inspektur?
Ya, aku kenal dia. Apa masalahnya? Aku minta tolong kau segera datang ke kantor polisi Sembur. Tapi memangnya ada apa, Karang? Aku akan memberitahumu nanti. Cepatlah datang ke sana. Aku akan memberitahumu semuanya begitu kau Oke, sampai. baiklah. Tunggu saja di sana. Aku akan datang. Oke, sampai jumpa. Mengapa dia butuh bantuan SCP? Aku tidak tahu, Ayah. Dia memintaku untuk datang ke polisi Cembur. Aku akan ke sana. Tapi ada apa? Aku tidak tahu, Ayah. Aku akan ganti pakaian dulu. Nanti ku beritahu. Tapi Tolong jangan ikat aku. Tolong jangan lakukan. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku janji pada kalian. Diam. Aku sudah bosan mendengarkanmu sejak tadi mengoceh saja. Apa kau tidak merasa lelah? Kematianmu sudah menantimu, tahu? Dan seharusnya kau merasa takut. Kenapa aku harus takut? Kau yang harus takut padaku. Karena aku pernah melihatmu membunuh seseorang. Hei, diam. Tutup mulutmu. Jangan bicara sepatah kata pun. Kenapa aku harus diam? Aku akan mengatakan pada semua orang kalau kalian kejam dan kalian sudah menghabisi nyawa seseorang. Sudah, diam. Kau ini banyak bicara. Hei, Seru. Ambilkan lakban. Tutup mulutnya. Jangan. ya, dilakban saja. Cepat ambil lakbannya. Iya, ambil lakban. Di mana lakban? Kau pikir aku punya lakban? Aku yang menyuruhnya. Aku memintamu membawakan lakban. Ayo cepat, berikan. Di mana lakbannya? Bos, sepertinya aku lupa lakbannya. Kau punya keberanian untuk membunuh seorang wanita, tapi kau lupa membawa lakban. Sudah diam, aku memintamu untuk tutup mulut. Tapi kau tidak mau berhenti mengoceh. Suaramu sangat menggangguku, mengerti? Hei, dengar. Apa kau tidak merasa takut? Tidak, aku tidak takut. Aku tidak takut sama sekali. Karena jika kau ingin membunuhku, kau pasti sudah melakukannya dari tadi. Tapi ternyata tidak kan? Ya, kau benar. Kita tidak harus menunggu. Jadi aku akan memutuskan apa yang harus dilakukan untukmu. Dalam 5 menit, aku akan menyingkirkanmu. Sayang, makanlah sesuatu. Kau belum makan apapun sejak pagi. Aku tidak mau makan. Kepalaku stres sekali. Aku tidak mau makan. Jika tidak makan, nanti kau akan... Telepon dari Neil. Iya. Hei, penggilat cinta. Apa yang terjadi? Tunggu. Jangan jawab itu. Aku akan merasa mual jika mendengar kisah cintamu itu. Dengarkan aku. Aku sudah punya berita untuk. Aku punya kabar baik dan juga kabar yang buruk. Dan aku ingin mendengar kabar buruknya dulu. Kau menjadi tidak sabaran ya? Baiklah, aku akan memberitahumu kabarnya. Dengarkan aku. Kabar baiknya adalah tentang tugas yang kau berikan kepadaku untuk membunuh pacarmu sudah selesai. Dan kau bisa saja tertangkap. Tapi sekarang menurutku, kemungkinanmu tertangkap sangatlah kecil. Dan kabar buruknya adalah, yaitu adalah kabar baik buatku. Kau harus memberiku lebih banyak uang lagi. Kau mengerti?